Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Fatima dari Pendidikan Bahasa Inggris. Di video podcast singkat ini saya akan membahas satu kasus nyata yang saya temui selama pengalaman mengajar, lalu menganalisisnya menggunakan perspektif psikologi pendidikan dan juga konsep kurikulum pembelajaran. Topik utama saya adalah tentang kesejahteraan siswa, terutama yang berkaitan dengan bullying, motivasi belajar, dan dampaknya pada proses pembelajaran di sekolah. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana seorang calon guru melihat kasus di lapangan secara lebih kritis tapi tetap humanis. Untuk menjaga privasi, nama saya samarkan, kita sebut saja S, siswi kelas 7 SMP. S adalah anak yang sangat pendiam, pemalu, sering terlihat minder, yang mengalami kesulitan cukup berat dalam belajar. Lambat memahami materi, sulit menangkap penjelasan guru, dan membutuhkan waktu lebih lama dibanding teman-temannya. Masalahnya, kondisi ini membuat kondisinya menjadi target bullying. Beberapa teman sekelas, bahkan dari kelas lain, sering mengucilkannya, meremehkan kemampuan belajarnya, dan bahkan menjadikan bentuk fisiknya sebagai bahan lelucon. Komentar-komentar seperti itu membuat S semakin takut untuk berbicara, semakin rendah diri, dan makin menghindari interaksi sosial. Di kelas, S sering duduk sendirian, menunduk ketika ditanya, dan tampak sangat cemas jika harus berkomunikasi. Meskipun begitu, S tetap rajin sekolah. Dia jarang absen dan selalu berusaha mengikuti pelajaran sebisa mungkin. Yang membuat saya terharu, S masih punya 1-2 teman dekat yang mau bermain dan duduk bersamanya. Tapi secara keseluruhan, S tampak kesulitan menyesuaikan diri secara sosial maupun akademik. Dari perspektif psikologi pendidikan, ada 2 teori utama yang relevan. Pertama, teori self-efficacy dari Bandura. S berdasarkan observasi menunjukkan self-efficacy yang rendah, yaitu keyakinan bahwa dirinya tidak mampu memahami pelajaran. Faktor seperti ejekan teman, kesulitan akademik, dan pengalaman gagal membuat keyakinan dirinya makin turun. Dampaknya, motivasi belajar melemah, kecemasan meningkat, dan mudah menyerah saat mengerjakan tugas. Yang kedua, dari kebutuhan dasar dari Maslow. Dalam hierarki Maslow, kebutuhan akan rasa aman, cinta, belongingness sangat penting bagi perkembangan siswa. Dia tidak mendapatkan rasa aman secara emosional karena mengalami bullying. Dia juga tidak merasa memiliki kelompok sosial yang menerima dirinya. Akibatnya, dia belum bisa naik ke tahap kebutuhan berikutnya, yaitu esteem and self-actualization, yang sangat berpengaruh pada performa akademik. Dari perspektif pembelajaran, kasus S menunjukkan bahwa lingkungan belajar belum sepenuhnya memenuhi prinsip inclusive education yang seharusnya menjamin setiap siswa merasa aman, diterima, dan mendapat kesempatan belajar yang adil. Kurikulum Merdeka menekankan well-being, student agency, dan lingkungan belajar positif. Namun dalam kasus ini, S justru terhambat karena kondisi sosial yang negatif di kelas. Guru juga tampaknya belum menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang bisa membantu siswa dengan kemampuan beragam, termasuk siswa dengan kapasitas belajar lambat seperti S. Sebagai calon guru, langkah yang dapat dilakukan adalah pertama, membangun lingkungan kelas yang aman dan bebas bullying. Guru perlu membuat aturan kelas yang jelas, menegur perilaku merendahkan, dan memberikan edukasi empati pada siswa. Yang kedua, meningkatkan self-efficacy S melalui scaffolding, memberi tugas bertahap, memberi kesempatan berhasil, dan memberi ujian yang spesifik terhadap usaha. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Misalnya, menyediakan instruksi visual, langkah-langkah sederhana, dan bantuan tambahan agar S tidak merasa tertinggal. Yang keempat, mendorong peer support dengan menempatkan S bersama teman yang suportif. Yang terakhir, kolaborasi dengan BK untuk memantau kondisi emosional S dan memberikan konseling jika diperlukan. Dalam pendekatan ini, diharapkan S tidak hanya berkembang dalam akademik, tetapi juga merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungan sekolahnya.
Kasus S adalah contoh nyata bahwa kesejahteraan emosional siswa tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Anak yang sering diejek bukan hanya terluka secara perasaan, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri untuk berkembang. Sebagai calon guru, tugas kita bukan hanya mengajar konten pembelajaran, but also to create a classroom where every student feels safe, valued, and capable. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga analisis ini bisa memberi insight bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.